Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya tentang pengertian, fungsi, dan prinsip seni rupa anak. Yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian seni rupa anak. Seni rupa anak adalah proses belajar dalam mewujudkan kreativitas dan sebagai wujud ekspresi yang dikomunikasikan dalam bentuk rupa atau visual. Dalam proses belajar anak ini didukung oleh dua konsep pendidikan seni, yaitu konsep pertama, seni dalam pendidikan. Pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni itu penting diberikan kepada anak. Menurut konsep ini, keahlian seni seperti melukis, menyanyi, dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak dalam rangka pengembangan dan pelestarian. Maksudnya, seni itu harus diwariskan melalui lembaga pendidikan termasuk pendidiknya. Maka dari itu, tenaga pendidik itu atau guru harus menguasai sepenuhnya dalam bidang kesenian. Konsep yang kedua yaitu pendidikan melalui seni. Berdasarkan konsep ini, seni dilihat sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan tujuan seni itu sendiri. Maksudnya ialah dalam hal ini seni itu lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Yang selanjutnya di sini ada fungsi seni rupa anak. Secara umum, pendidikan seni anak usia dini di lembaga PAUD memiliki 4 fungsi utama, yaitu ada fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi pengembangan bakat, dan fungsi kreativitas. Yang pertama, fungsi ekspresi. Yang dimaksud dengan fungsi ekspresi ini adalah bagaimana seorang anak itu menyatakan pikiran dan perasaannya dengan bebas dalam bentuk bunyi, rupa, gerak, dan bahasa atau gabungannya. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Dalam hal ini, anak memberikan pesan melalui bunyi, rupa, gerak, dan bahasa. Nah, ketika anak misalnya bernyanyi, bersahutan, dan bergerak, serta berpapasan sambil saling menyebutkan nama pasangannya, maka terjadilah yang namanya komunikasi antar mereka. Nah, komunikasi ini juga tidak hanya dilakukan melalui bernyanyi atau saling bersahutan dengan temannya, tetapi komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui bentuk gambar yang dibuat anak. Komunikasi juga dapat dilakukan melalui gerak atau bahasa tubuh, di mana dalam pendidikan seni itu kita memperkenalkan juga yang namanya bahasa simbol kepada anak. Yang ketiga itu ada fungsi pengembangan bakat. Nah, dalam hal ini pastinya setiap anak itu sudah mempunyai bakatnya sendiri, hanya saja ada yang sudah terlihat dan ada yang belum. Nah, dalam hal ini dengan adanya pendidikan seni di PAUD itu dapat membantu peserta didik atau guru dapat membantu peserta didik itu untuk mengembangkan bakatnya. Apakah anak ini memang mempunyai bakat di bidang menyanyi atau mewarnai dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada fungsi kreativitas. Nah, dalam hal kreativitas ini pada dasarnya kan sebagian besar anak itu suka menjelajah dan bereksplorasi. Nah, dengan adanya seni ini kita sebagai guru itu bisa dibilang untuk memancing kreativitas anak. Memancing dalam hal ini kita itu pendidik menyiapkan bahan yang akan kita gunakan untuk mengembangkan kreativitasnya. Misalnya kita menyiapkan media berupa adonan tepung atau balok-balok kayu, di mana dengan adanya adonan tepung dan balok-balok kayu itu nantinya anak akan mulai
bereksplorasi untuk membuat sesuatu yang dia inginkan dari bahan yang telah ada. Dan untuk yang terakhir di sini kita akan membahas tentang prinsip pendidikan seni rupa untuk PAUD. Prinsip-prinsip seni rupa disebut juga kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Nah, adapun prinsip-prinsip seni rupa adalah yaitu ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada irama, dan yang keempat ada pusat perhatian. Nah, kesatuan. Kesatuan di sini yang dimaksud adalah bagaimana unsur-unsur yang ada dalam seni menjadi suatu kesatuan yang saling bertautan sehingga tidak ada lagi bagian yang berdiri sendiri. Yang kedua itu ada keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan dalam seni rupa adalah kesamaan bobot dari unsur-unsurnya. Mungkin secara wujud dan jumlahnya itu tidak sama, tetapi nilainya itu dapat seimbang. Nah, dalam keseimbangan ini ada beberapa jenis keseimbangan, yaitu ada keseimbangan terpusat, keseimbangan diagonal, keseimbangan simetris, dan keseimbangan asimetris. Di sini saya akan, sebelum lanjut ke prinsip irama dan pusat perhatian, saya jelaskan terlebih dahulu tentang 4 bagian keseimbangan. Yang pertama itu ada keseimbangan terpusat. Keseimbangan terpusat atau sentra itu merupakan keseimbangan di mana kita dapat melihatnya atau yang menjadi acuan itu adalah yang di tengah. Artinya kita terpusat pada satu itu saja. Yang kedua itu ada keseimbangan diagonal. Keseimbangan diagonal ini yaitu keseimbangan yang bisa kita lihat dari sudut ke sudut. Yang ketiga itu ada keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris ini adalah keseimbangan antara dua unsur yang letaknya berlawanan, mempunyai bentuk, besar, dan warna yang sama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah keseimbangan asimetris. Nah, keseimbangan asimetris ini adalah keseimbangan yang tidak seimbang tapi mempunyai kesan seimbang, bersifat dinamis atau lebih hidup. Itu untuk jenis-jenis dari keseimbangan. Untuk selanjutnya kita bahas irama. Nah, dalam hal seni rupa yang dimaksud dengan irama itu adalah pengulangan dari unsur-unsur seni rupa. Nah, jika kita mengingat lagi, unsur-unsur seni rupa itu ada garis, warna, dan bentuk. Yang terakhir juga itu ada pusat perhatian. Pusat perhatian dalam hal ini adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Maksudnya itu adalah ketika kita membuat karya seni, ada satu titik atau satu unsur yang sangat menonjol. Teman-teman, untuk pemaparan materi dari saya tentang pengertian seni rupa anak, fungsi dan prinsip seni rupa untuk PAUD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pemaparan materi saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om.